Hello everyone, let me introduce myself. My name is Pedro Anggara Gandhi. You can call me Pedro. NPM 206120100007. I am a student at STI Gentiaras, majoring in Management 20. Thank you. Hello friends, my name is Robertus Teddy Dwi Prasetya. You can call me Teddy. My name 2061200020. Hello, my name is Octavianus Baru, nickname Octav, NPM 20612003A, Prodi Manajemen. Hello, my name is Elsa Manuela Pangaribuan. You can call me Elsa. NPM 2061201003, Manajemen Studi Program. Halo semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia. Kemudian kita lanjut ke apa sih pentingnya manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, sebelum kita mengetahui apa pentingnya, kita harus mengetahui dulu apa itu MSDM. Nah, MSDM adalah suatu ilmu dan seni penata laksanaan hubungan peranan SDM yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengadaan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, kemudian manajemen ini terdiri dari 6 unsur. Yang pertama yaitu man atau manusia, yang kedua itu money atau uang, lalu yang ketiga itu ada material atau bahan baku, yang keempat itu ada mesin atau peralatan, yang kelima itu ada metode, dan yang keenam itu ada market atau pemasaran. Nah, selanjutnya manajemen yang mengatur unsur manusia ini juga ada yang menyebutnya sebagai manajemen kepegawaian atau manajemen personalia, atau biasa disebut juga sebagai personal management. Lalu apa sih perbedaannya MSDM dengan manajemen personalia? Nah, perbedaannya itu adalah yang pertama adalah manajemen MSDM dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro. Lalu yang kedua, MSDM menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan atau aset utama suatu organisasi. Jadi harus dipelihara dengan baik. Lalu menurut manajemen personalia, bahwa karyawan adalah faktor produksi, seperti itu. Dan yang ketiga, MSDM itu pendekatannya secara modern, sedangkan manajemen personalia itu pendekatannya secara langsung. Nah, kemudian MSDM adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Nah, unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, fokus yang dipelajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Selanjutnya, definisi MSDM menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Dr. Andes Melayu SP Hasibuan. Beliau mengatakan bahwa MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Lalu yang kedua itu menurut Edwin B. Filippo. Beliau mengatakan bahwa manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Nah, yang ketiga itu menurut Del Yoder. Beliau mengatakan bahwa manajemen personalia adalah penyediaan, kepemimpinan, dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau hubungan kerja. Lalu yang keempat itu menurut Andrew F. Sikula. Beliau mengatakan bahwa implementasi tenaga kerja manusia adalah pengadaan, pemeliharaan, penempatan, indoktrinasi, latihan, dan pendidikan sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir adalah menurut John B. Miner dan Mary Green Miner. Nah, mereka mengatakan bahwa manajemen personalia itu didefinisikan sebagai suatu proses pengembangan, menerapkan dan menilai kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur,
metode-metode dan program-program yang berhubungan dengan individu karyawan dalam suatu organisasi. Lalu yang selanjutnya ada komponen MSDM. Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan, dan pemimpin. Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh peralatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang dicapai perusahaan. Yang kedua ada karyawan. Karyawan adalah penjual jasa atau pikiran dan tenaganya yang mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Posisi karyawan dalam suatu perusahaan dibedakan atas karyawan operasional dan karyawan manajerial atau pemimpin. Karyawan operasional. Karyawan operasional adalah setiap orang yang secara langsung harus mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan. Lalu ada karyawan manajerial. Karyawan manajerial adalah setiap orang yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaan dan dikerjakan sesuai dengan perintah. Lalu ada manajer lini. Manajer lini adalah seorang pemimpin yang mempunyai wewenang lini atau line authority, berhak dan bertanggung jawab langsung merealisasi tujuan perusahaan. Lalu ada manajer staff. Manajer staff adalah pemimpin yang mempunyai wewenang staff atau staff authority yang hanya berhak memberikan saran dan pelayanan memperlancar penyelesaian tugas-tugas manajer lini. Selanjutnya ada pemimpin atau manajer. Pemimpin adalah seorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Lalu ada peranan MSDM. MSDM mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah sebagai berikut. Yang pertama ada menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description dan job specification dan job requirement dan job evaluation. Yang kedua ada menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. Yang ketiga ada menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat ada meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Yang kelima ada memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya untuk pengembangan perusahaan pada khususnya. Lalu yang keenam, memonitor dengan cara undang-undang perubahan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. Yang ketujuh ada memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Yang kedelapan ada melaksanakan pendidikan pelatihan dan penilaian presentasi karyawan. Yang kesembilan ada pengaturan mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Yang kesepuluh ada mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. Peranan MSDM diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan, tetapi unsur memimoin unsur manusia ini sangat sulit dan rumit. Selanjutnya perkembangan MSDM. Para ahli dan pada abad ke-20 mengembangkan MSDM menjadi suatu bidang studi yang khusus mempelajari peranan dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan MSDM didorong oleh masalah-masalah ekonomis, politis, dan sosial. Masalah-masalah ekonomis meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, semakin terbatasnya faktor-faktor produksi menuntut agar sumber daya manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Yang kedua, semakin disadari bahwa sumber daya manusia memiliki berperan dalam mewujudkan tujuan perusahaannya, karyawan dan masyarakat. Yang ketiga ada karyawan akan meningkatkan moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerjanya
jika kepuasan diperoleh dari pekerjanya. Yang keempat, terjadinya persaingan dan yang tajam untuk mendapatkan tenaga kerja yang antara perusahaan. Yang kelima ada para karyawan semakin menuntut keamanan ekonominya pada masa depan. Lalu selanjutnya masalah-masalah politis meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama ada hak asasi manusia semakin mendapat perhatian dan kerja paksa tidak diperkenankan lagi. Yang kedua ada organisasi buruh semakin banyak dan semakin kuat mengharuskan perhatian yang lebih baik terhadap sumber daya manusia. Yang ketiga ada campur tangan pemerintah dalam mengatur perburuan semakin banyak. Yang keempat ada persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja. Yang kelima ada emansipasi wanita yang menuntut kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, masalah-masalah sosial meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya pergeseran nilai di dalam masyarakat akibat pendidikan dan kemajuan teknologi. Yang kedua, berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil pekerjaan, akibatnya adanya spesialisasi pekerjaan yang mendetail. Selanjutnya ada yang ketiga, semakin banyak pekerja wanita yang kena kodratnya perlu mendapat pengaturan dengan undang-undangan. Yang keempat ada kebutuhan manusia yang semakin beraneka ragam, material dan non-material yang harus dipenuhi perusahaan. Selanjutnya metode pendekatan. Dalam mempelajari MSDM ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu 1. Pendekatan mekanis, 2. Pendekatan paternalis, 3. Pendekatan sistem sosial. Yang pertama, pendekatan mekanis, yaitu 1. Mekanis atau otomatis adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Pendekatan mekanis ini menitikberatkan analisis kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Spesialisasi semakin mendalam dan pembagian kerja semakin mendetail sebagai akibat perkembangan perusahaan dan kemajuan teknologi yang canggih. Yang kedua, pendekatan mekanis ini akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah berikut. Bagian A, pengangguran teknologis. B, keamanan ekonomis. C, organisasi buruh. D, kebanggaan dalam pekerjaan. Selanjutnya nomor 2, pendekatan paternalis. Pada pendekatan paternalis atau paternalis approach, manajer untuk pengarahan bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Para bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-fasilitas diberikan, bawahan dianggap sebagai anak-anaknya. Misalnya, diberikan pinjaman uang serta didirikan toko sehingga karyawan dapat membeli keperluannya secara kredit. Tegasnya karyawan dianggap serta diperlakukan oleh manajer sebagai anak-anaknya saja. Akhirnya laba berkurang, bahkan perusahaan bisa rugi dan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya ada pendekatan sistem sosial. Pendekatan sistem sosial ini memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Sistem adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang satu sama lain berkaitan secara struktural dan fungsional, saling menunjang dan mengisi sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing, namun keseluruhan secara mutlak didukung oleh setiap komponen. Betapapun kecil nilainya, jadi sistem mengandung masukan atau input, proses,
keluaran atau output, dan merupakan sebuah kesatuan yang bekerja sendiri. Jelasnya, pendekatan sistem sosial ini mengutamakan sebuah hubungan harmonis, interaksi yang baik, saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling mengisi sehingga terdapat suatu total sistem yang baik. Untuk mencapai tujuan yang baik, hendaknya manajer menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan, loyalitas, dan partisipasi dari karyawan. Sebaliknya, karyawan pun harus menyadari bahwa kebutuhannya akan dapat terpenuhi jika perusahaan mendapatkan keuntungan. Jadi, adanya saling membutuhkan dan ketergantungan yang istilah populernya hidup berdampingan secara baik. Selanjutnya ada fungsi MSDM. Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Pengertian dari fungsi MSDM. Perencanaan atau Human Resource Planning adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang. Pengarahan atau directing adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan. Pengendalian atau controlling adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Pengadaan atau procurement adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. Pengembangan atau development adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Kompensasi atau compensation. Kompensasi atau compensation adalah pemberian balas jasa langsung atau direct dan tidak langsung atau indirect, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pengintegrasian atau integration adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi. Pemeliharaan atau maintenance adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Pemberhentian atau separation adalah putusnya hubungan kerja seorang dari suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.